Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu sosiologi dan antropologi pendidikan, yaitu Bapak Dr. Ismail Ruslan MSI dan Ibu Putriana MPD. Baiklah, kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan sedikit hasil dari diskusi kami, yaitu yang pertama tentang pendidikan multikultural, yang kedua karakteristik pendidikan multikultural, dan yang ketiga penyebab terjadinya pendidikan multikultural. Pengertian pendidikan multikultural. Dari kata pendidikan multikultural ada dua kata dalam bahasa tersebut, yaitu pendidikan dan multikultural, di mana kedua kata tersebut mempunyai arti yang berbeda pada masing-masingnya. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan adalah proses pengembangan sikap dan perilaku seseorang untuk menjadi perilaku yang atau sikap yang lebih baik. Sedangkan multikultural mempunyai arti yaitu kebudayaan. Jadi, pendidikan dan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi siswa melalui konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat. Menurut Baptiste, pendidikan multikultural adalah menginstitusionalkan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, saling menghormati dan menerima, memahami, dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Karakteristik pendidikan multikultural itu ada 3 bagian, diantaranya manusia atau masyarakat harus berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan, di mana hal ini mendasari pendidikan multikultural, di mana harus mendasari pendidikan baik pada level ide, proses maupun gerakan. Dan yang kedua yaitu berorientasi kepada manusia, sesama manusia, kebersamaan, dan kedamaian. Hal ini mengembangkan bahwa prinsip demokrasi harus ada kesetaraan, keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di masyarakat heterogen. Terus manusia yang bisa menjadi manusia yang bermartabat ataupun yang bermanfaat bagi sesama manusia, yaitu ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu otonomi, di mana otonomi ini semisal kata lainnya yaitu rasional dan memberi penghargaan kepada seseorang. Dan yang kedua, yang ke B yaitu kesetaraan dalam kebersamaan. Terus, dan yang ke C yaitu komitmen, di mana komitmen ini tidak asing lagi, bahwa komitmen itu harus mengembangkan potensinya bagi masyarakat, di mana saling bererat. Terus yang ketiga itu mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keberagaman budaya. Terus sikap ini bersikap positif atau negatif, tetapi sikap ini berlaku hanya untuk positif saja. Para filosofis itu mengatakan bahwa seorang dona
yang mengatakan bahwa sikap yang menerima itu dan menghargai keragaman dalam kehidupan sosial di masyarakat yang majemuk. Maksud dari Dona ini, dari hal yang kecil itu bisa menjadi hal besar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang problem pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama yaitu keragaman identitas budaya Indonesia. Keragaman ini menjadi modal sekaligus potensi konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khazanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun, kondisi keanekaragaman budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Salah ini muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Selanjutnya yaitu pergeseran kekuasaan dari pusat daerah. Kebudayaan sebagai sebuah kekayaan bangsa tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Ketika sesuatu bersentuhan dengan kekuasaan, maka berbagai hal dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan. Selanjutnya, merosotnya rasa nasionalisme. Nasionalisme perlu ditegakkan, namun dengan cara-cara yang edukatif, persusif, dan manusiawi, bukan dengan penggerahan kekuatan. Sejarah telah menunjukkan peran Pancasila yang kokoh untuk menyatukan kedaerahan. Suatu keharusan bagi seluruh elemen bangsa ini memiliki semangat nasionalisme yang kokoh untuk meredam dan menghilangkan isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yaitu fanatisme sempit. Fanatisme dalam artian luas memang diperlukan, namun yang salah adalah fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompok yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi. Selanjutnya yaitu konflik kesatuan nasional dan multikultural. Ada tarik-menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Hal ini justru menimbulkan perasaan antipati terhadap kekuasaan pusat yang tentunya hal ini bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Selanjutnya yaitu kesejahteraan ekonomi tidak merata di antaranya kelompok budaya. Ini terjadi adanya kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memiliki ekonomi yang baik daripada warga yang asli. Selanjutnya yaitu keberpihakan yang salah dari media massa. Persoalan kebebasan pers, otonomi, hak publik untuk mengetahui hendaknya diimbangi dengan tanggung jawab terhadap dampak pemberitaan. Media massa juga perlu mewaspadai adanya pihak-pihak tertentu yang justru dapat merusak kebudayaan Indonesia.